Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Syah Fahmi dengan NPM 2018-4300975. Di video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat sebagai pelengkap dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Proyek berbasis Java di PT Sentra Inovasi Solusi. Dengan dosen pembimbing materi Bapak Yuli Haryanto dan dosen pembimbing teknik Bapak Didik Gunawan. Baik, kita mulai untuk demonstrasinya. Untuk keperluan demonstrasi di sini saya menggunakan salah satu service exam MySQL sebagai database-nya. Ditandai dengan tanda hijau bahwa ini saya sudah menggunakan MySQL. Dan saya mengaktifkan Apache hanya untuk manajemen tools-nya, PHP MyAdmin. Selebihnya hanya ini saja service yang saya akan gunakan. Saat pengguna membuka aplikasi Sistem Informasi Manajemen Proyek ini, pengguna akan disuguhkan dengan proses autentikasi yang berguna untuk keperluan keamanan untuk membuktikan bahwa pengguna tersebut adalah user atau pengguna yang terdaftar di sistem ini. Saya memutuskan untuk menggunakan parameter email dan password sebagai metode autentikasinya, dikarenakan email yang digunakan akan lebih mudah diingat karena email yang digunakan adalah email perusahaan, sehingga lebih mudah diingat karena memang itu setiap hari digunakan. Di proses ini, apabila pengguna yang tidak terdaftar mencoba untuk login ataupun masuk ke dalam sistem, aplikasinya akan menolak dan memberikan notifikasi untuk memeriksa kembali email ataupun password yang di-input. Seperti itu. Saya akan coba untuk memasukkan user ataupun pengguna yang tidak terdaftar di sistem. Misalnya andre@gmail.com dengan password 12345. Aplikasi akan memberikan notifikasi dialog seperti ini, message yang tertulis periksa kembali untuk memeriksa kembali email dan password yang dimasukkan. Dengan artian bahwa email dan password yang di-input itu tidak terdaftar di sistem, sehingga perlu dicek kembali. Ini adalah salah satu fitur keamanan dasar yang saya terapkan di sistem informasi manajemen proyek ini. Setiap karyawan di PT Sentra Inovasi Solusi akan dibuatkan akunnya oleh admin, sehingga di sini tidak ada proses registrasi karena memang akunnya akan dibuatkan oleh administrator dan akan diberikan password default untuk nanti diubah setelah karyawan tersebut login ataupun masuk ke aplikasi ini. Kita coba login. Ini adalah ringkasan ataupun dashboard yang berisi project ataupun pemeliharaan yang saat ini berjalan di PT Sentra Inovasi Solusi. Saya membagi menjadi 3 fase karena di PT Sentra Inovasi Solusi dalam menangani project itu memang ada 3 fase. Pertama, fase opportunity. Ini artinya project ini belum melakukan PO atau purchase order ke PT Sentra Inovasi Solusi dan saat ini biasanya aktivitasnya hanya melakukan proof of concept ataupun presentasi produk. Kemudian ada project ongoing. Ini artinya adalah project yang sudah PO, sudah purchase order dan sedang dijalankan oleh engineer ataupun sedang dilaksanakan proyeknya. Kemudian di fase terakhir ini ada maintenance ataupun pemeliharaan. Ini adalah proyek-proyek yang secara urutan fase adalah fase terakhir. Di mana biasanya solusi yang ditawarkan sudah diimplementasikan dan sudah masuk ke fase maintenance atau pemeliharaan. Secara sekilas pengguna akan langsung mengetahui bahwa saat ini ada satu project opportunity, kemudian ada satu project ongoing, dan ada 4 project maintenance. Di sini pun user bisa melihat
project apa saja di dalam opportunity ataupun ongoing ataupun maintenance tersebut. Di sini ada untuk opportunity ada Sentinel-1, kemudian ongoing ada UCS enhancement, dan maintenance ada UCS, Broadcom, ada Elastic, dan managed service. Kemudian di bagian panel atas kita bisa melihat opsi-opsi yang bisa pengguna pilih. Di sini saya membuat beberapa modul seperti user untuk melakukan logout dan juga ubah password. Kemudian ada project untuk mengelola project yang akan didaftarkan ataupun akan diperbaharui. Kemudian ada tiket, ini adalah tiket maintenance atau pemeliharaan. Kemudian customer untuk menambahkan customernya. Kemudian ada solution untuk menambahkan solution. Dan di sini ada semacam fitur tambahan sebagai KPI dari engineer, masing-masing engineer, yaitu untuk mengevaluasi skill ataupun solusi yang sudah dikuasai. Kemudian jadwal sertifikasi. Kemudian di sini ada employee. Ini adalah untuk admin, seorang admin menambahkan user. Dan activity adalah untuk menambahkan aktivitas saat engineer ini melaksanakan proyek ataupun melakukan pemeliharaan. Aktivitinya akan tercatat di sini. Dan di bagian kanan ini ada report. Di sini saya membuat beberapa report, yaitu untuk project, kemudian untuk masing-masing fase project, kemudian tiket, skill engineer, certification, dan solution report. Kita akan coba bahas di bagian projectnya terlebih dahulu. Ketika pengguna mengklik project ini, pengguna akan disuguhkan dengan menu project dan project detail seperti ini. Di bagian project, pengguna bisa melihat bahwa di sini ada beberapa project yang sudah terdaftar ke dalam sistem. Kita bisa melihat fasenya apa, nama projectnya apa, customernya siapa, kemudian solusi atau aplikasi ya yang diimplementasikan di customer tersebut, siapa sales yang menangani customer tersebut, dan primary engineer-nya. Kemudian apakah ini masuknya ke tim technical atau bukan gitu. Di sini juga kita bisa melihat detailnya. Nah, karena di sini ada beberapa fase, ada maintenance, ada ongoing, ada opportunity. Di bagian project detail, kita harus memilih project type-nya apa. Misalkan saya pengen membuka yang maintenance, bisa kita double klik untuk project ID yang pertama. Karena ini adalah fase maintenance, maka kita harus memilih project type yang maintenance. Nah, di sini kita bisa melihat lebih detail lagi mengenai informasi dari masing-masing project ini, seperti periodnya, kapan ini dimulai dan kapan akan berakhir. Kemudian di sini juga ada secondary engineer. Jadi di PT Sentra Inovasi Solusi ketika melakukan proyek itu selalu ada primary engineer dan secondary engineer. Yang mana ketika primary engineer ini tidak available atau tidak bisa melaksanakan proyek, itu akan di-handle oleh secondary engineer. Nah, setiap proyek ataupun pemeliharaan yang dilakukan oleh engineer itu akan dicatat aktivitasnya. Dan setiap aktivitas itu akan ditampilkan di project activities ini. Nah, nanti yang bisa menambahkan project activities ini adalah antara engineer ataupun sales ya. Activity-nya apa? Dan kalau misalnya kita lihat di sini untuk yang project ID 01 ini adalah activity-nya project registration. Berarti ini masih di fase awal ya, melakukan registrasi project, baru dimasukkan ke sistem. Kita coba lihat untuk yang lain, ini ongoing. Nah, di ongoing ini ketika kita rubah project type-nya ke ongoing, itu akan memperlihatkan project activity-nya. Kemudian apakah di project ini customer membeli support atau tidak. Kalau kita lihat di sini customer-nya hanya membeli implementation saja. Jadi setelah implementation tidak akan masuk ke fase maintenance. Nah, di opportunity kalau kita coba pindahkan di opportunity itu kita juga bisa melihat ini sales-nya Mausen, primary engineer-nya Fahmi Arsandi, dan secondary engineer-nya adalah Richie Aldo Panggabean. Untuk menambahkan project ke sistem,
ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum kita menambahkannya di menu project ini. Pertama adalah kita harus memastikan bahwa customer-nya sudah terdaftar ke sistem. Kita coba buka customer. Nah, untuk di customer ini kita bisa melihat bahwa di sini ada customer ID, ada company name, dan address. Di sini saya buat UI-nya dalam satu konsol yang sama untuk melakukan penambahan customer, pengeditan customer, ataupun penghapusan customer, agar pengguna lebih cepat dalam melakukan opsi tersebut. Untuk menambahkan customer, kita bisa klik add, kemudian kita masukkan nama perusahaannya. Misalkan kita coba masukkan Universitas Indraprasta, kemudian Jalan TB Simatupang, misalnya. Nah, setelah kita masukkan company name, kemudian address-nya, untuk menyimpan data ini kita bisa klik save. Dan di sini akan ada pop-up message, data has been saved successfully. Dan kalau mau ngecek itu dia ada pasti di record yang paling bawah. Nah, untuk melakukan pengeditan, misalkan, oh ternyata nama company-nya salah gitu ya. Kita bisa double klik customer tersebut dan nanti akan tampil di sini. Dan udah kita coba rubah aja gitu ya. Misalkan kita ke PGRI, kita tambahin PGRI. Nah, untuk menyimpan data ini, kalau misalkan kita perhatiin tadi ketika add itu tombolnya adalah save ya. Nah, karena ini sudah didaftarkan ke sistem, tombol tersebut akan berubah menjadi edit. Dan ketika kita klik edit, itu akan tampil message data berhasil diubah seperti ini. Ini kita sudah tambahkan customer-nya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan solusi yang ditawarkan pun sudah terdaftar di sistem, gitu ya. Nah, prosesnya sama. Saya membuat proses add, save, cancel, delete itu semuanya hampir sama dalam semua UI agar karyawan lebih cepat gitu ya untuk memahaminya. Di sini untuk menambahkan solution kita bisa mengklik tombol add dan kita masukkan nama prinsipalnya. Nah, terminologi prinsipal di PT Sentra Inovasi Solusi adalah perusahaan yang menjual jasa tersebut. Karena PT Sentra Inovasi Solusi itu sebuah vendor ya. Jadi kita tidak ada produk original yang dijual, tetapi kita bekerja sama bermitra dengan prinsipal untuk menjual solusi yang mereka tawarkan. Misalkan solusi yang ditawarkannya adalah Cisco ya, dari prinsipalnya Cisco misalkan. Kemudian solusinya adalah SD-WAN misalkan, nama solusinya. Kita bisa save, data berhasil disimpan, dan itu akan terrecord di yang paling bawah ini ya. Untuk proses editnya masih sama, jadi kita double klik aja. Dan misalkan kita pengen rubah SD-WAN Cloud seperti ini. SD-WAN Cloud, kita klik edit aja, nanti akan tersimpan gitu datanya. Nah, sekarang kita sudah masukin customer-nya, kita juga udah masukin solution-nya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah menambahkan activity project. Gitu. Jadi sebelum kita initiate project di sini, kita harus initiate dulu activity-nya. Misal kita ingin menambahkan project registration, karena kita harus regis dulu ke sistem ini ya. Dan kita coba pilih, kita mulai registration untuk project ini tuh di periode kapan sih gitu ya. Misalkan kita di hari Senin tanggal 5 September. Nah, di sini user tinggal memilih nama dia sendiri untuk melakukan inisialisasi. Misalkan nama saya Andresia Fahmi, saya akan melakukan inisialisasi project gitu ya. Misalkan inisialisasi project untuk Unindra ya. Kita set activity-nya seperti ini. Dan data berhasil disimpan dengan project activity ID nomor 7. Inisialisasi project untuk Unindra. Oke, customer sudah ada, solution sudah ada, activity pun udah ada. Nah, misalkan kita ingin membuat project.
kita bisa klik add di sini dan pilih jenis projectnya apa. Misalkan ini adalah project ongoing ya. Tuh. Nah, ketika kita klik ongoing tadi dari pilihan yang 3 itu akan tampil form baru, project ongoing. Karena setiap project itu memiliki parameter yang berbeda, jadi harus dengan form yang berbeda juga. Nah, untuk prosesnya sama, kita bisa klik add dan nanti akan muncul project ID-nya. Dan kita bisa masukkan implementation statusnya. Apakah Unindra ini dia beli implementation? Yes, misalkan. Kita masukkan yes. Apakah Unindra beli support untuk nanti ke fase maintenance? Yes, kita bisa masukkan yes. Nah, untuk ongoing ini kita plan-nya kapan? Misal untuk implementasi ongoing ini dimulai dari 12 September sampai 12 November misalkan. Sampai ke, 11 deh, karena 12 Sabtu ya. 11 misalkan, 11 November. Nah, project activity yang tadi kita buat, bisa kita tambahkan di sini agar ada korelasinya antara activity yang kita buat sebelumnya dengan project yang kita tambahkan sekarang. Nah, kita masukin project fasenya adalah ongoing. Kemudian project name-nya apa? Misalkan pemasangan atau SD1 untuk Unindra, nama projectnya. Nah, kita pilih customer-nya di sini. Ada yang paling bawah, ada Universitas Indraprasta. Kemudian solution-nya. Tadi solution-nya adalah SD1 Cloud ya. Nah, sales name-nya misalkan yang menangani sales ini adalah Christina. Nah, siapa nih yang mau nge-assign? Nah, biasanya untuk membuat project ini adalah user-user yang mempunyai hak akses admin ya. Karena untuk nge-create project ini harus level admin. Biasanya team leader ataupun sales kalau di PT Sentra Inovasi Solusi. Nah, kita akan assign engineer-nya. Saya misalkan assign Julian Fajri sebagai primary engineer. Kemudian untuk secondary engineer-nya saya assign misalkan Arjuna ya. Arjuna Adi Pradana. Oke, kita udah diisi semuanya dengan project ID 7, project activity ID 7, kemudian project name-nya adalah SD1 untuk Unindra. Ini sudah kita complete. Kalau misalnya sudah, kita klik save ya. Data has been saved successfully. Oke, sekarang kita coba cek di project ID yang terbaru. Apakah sudah terdaftar? Nah, ini. Kita sudah ada project baru ongoing SD1 untuk Unindra dengan customer name-nya Universitas Indraprasta dan solution name-nya adalah SD1 Cloud ya. Nah, karena ini adalah ongoing, kita coba ganti project type-nya ke ongoing. Nah, ini kita bisa melihat project information-nya. Kemudian ada project activity yang kita tambahin sebelumnya di awal ya, di project activity. Nah, oke lah. Katakanlah proyeknya sudah berjalan. Ini adalah tanggal 12 ya, tadi tanggal 12 September. Engineer biasanya akan melakukan visit ke customer ataupun melakukan pekerjaannya by remote. Nah, kita bisa sebagai engineer bisa menambahkan activity. Di activity nomor 7 ini, kita bisa perbarui apa nih yang dilakukan gitu. Misalkan yang dilakukan adalah menambahkan SD1 ke server Unindra, misalkan seperti ini. Nah, nanti yang membuat activity ini adalah engineer-nya. Misalkan tadi engineer-nya adalah Julian Fajri ya. Nanti Julian Fajri yang akan menambahkan activity ini. Oke, kita set ubah. Data berhasil dirubah. Nah, next time ketika kita mau open lagi si project ini, kemudian ke ongoing, itu project activity-nya akan berubah. Jadi ke menambah SD1 ke server Unindra. Nah, biasanya cara kerja di PT Sentra Inovasi Solusi adalah kita melihat latest activity-nya. Apakah perlu di follow up atau enggak gitu.
Karena biasanya dari project activity tersebut ada beberapa activity yang memang perlu di follow up. Ada targetnya gitu. Dan biasanya di note-nya itu akan ditambahkan target. Misalkan menambahkan SD1 ke server Unindra target 20 September misalkan. Nanti akan di follow up gimana nih hasilnya gitu. Apakah ini sudah selesai atau belum. Nah, nanti bisa di follow up lagi sama Julian Fajri ini untuk tambahin lagi ke project activity ini. Tuh. Nah, itu untuk project ya, project yang sifatnya opportunity ongoing ataupun mau menambahkan maintenance. Nah, bagaimana dengan tadi kan ongoing ya, ongoing opportunity udah ada tadi mirip. Bagaimana dengan maintenance gitu? Karena maintenance itu dia sifatnya ada dua ya di sini, bisa masuk ke project sini ataupun ke tiket gitu. Nah, untuk menambahkan project ke maintenance itu sama saja ya. Nah, karena kita udah punya datanya untuk Universitas Indraprasta, kemudian solution name-nya juga, kita bisa langsung nambahin nih di sini. Gitu. Maintenance, kemudian kita add project ID-nya. Kemudian pilih kapan periode maintenance-nya. Misalkan tadi November kan selesai implementasi, katakanlah masuk ke fase maintenance adalah setelah 11 ya. Berarti di 14 sampai ke 14 tahun depan ya. Misalkan ke 14 ini. Coverage-nya berapa nih? 8 kali 5 Senin sampai Jumat gitu ya, atau 24 kali 7. Misalkan Unindra 24 kali 7 dan dia beli tiket dalam 1 tahun itu misalkan 12 tiket untuk maintenance ya. Nah, bisa kita assign project activity ID-nya ke nomor 7. Project phase-nya ini ada di maintenance. Kemudian project name-nya sudah berubah misalnya menjadi maintenance server SD1 misalkan seperti ini. Customer-nya kita bisa rubah ke Universitas Indraprasta dan solusinya adalah SD1 Cloud dengan sales name-nya Christina. Primary engineer-nya misalkan kita mau rubah nih untuk di maintenance, nanti yang di depan ya udah Arjuna aja gitu yang lebih junior. Itu yang lebih seniornya jadi secondary. Bisa seperti itu. Jadi kita save. Data sudah di-save dengan project ID nomor 7. Nah, nanti ketika kita buka lagi project, itu dia sudah berubah menjadi maintenance. Jadi kita project type-nya berubah ke maintenance. Nah, kita bisa lihat untuk primary engineer-nya sudah berubah ke Arjuna dan secondary-nya ke Julian Fajri. Nah, project activity-nya ini bisa kita rubah lagi ya. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke fase maintenance gitu. Oke, sekarang sudah ke fase maintenance. Nah, untuk merubah current maintenance ini karena ini nggak real time, kita harus logout dulu. Logout, kemudian kita coba masuk lagi. Ups, sepertinya ada yang salah. Oh iya, kurang i-nya nih. Nah, kita login. Nah, karena kita tadi sempat nambahin project ongoing, ini SD1 untuk Unindra, kemudian maintenance-nya juga ada ya, maintenance server SD1. Jadi terdaftar di sini. Gitu. Oke, katakanlah implementasi selesai ya. Dan kita akan masuk ke fase maintenance. Sebulan kemudian ada problem di Unindra. Server SD1-nya misalkan nggak bisa diakses. Nah, apa yang harus dilakukan engineer? Ataupun sales ya biasanya. Nah, untuk bikin tiket ini sama seperti project. Sebelum kita membuat tiket, kita harus bikin activity-nya dulu. Makanya kenapa di sini ada project activity dan ada maintenance activity. Kita bisa add, kemudian ini untuk activity date-nya misalkan 1 bulan setelah implementasi ya. Berarti sekitaran Desember, misalkan kejadiannya ada di 19 Desember. Nah, nanti Arjuna itu bisa bikin visit atau on-site
to Unindra to fix SD1 issue. Kita bisa save di sini. Nah, karena maintenance activity-nya udah disimpan, kita bisa bikin tiket. Dengan cara yang sama, kita add maintenance project ID-nya tadi 8 ya. Kemudian, nah di sini ada severity. Severity ini menentukan tingkat keparahan sebuah issue. Misal tadi SD1-nya nggak bisa diakses gitu ya. Itu kan sudah down berarti kan not available. Biasanya kita assign di level 1. Nah, statusnya tiketnya adalah open. Kemudian requesternya misalkan Pak Didik misalnya. Pak Didik. Kemudian request title-nya SD1 is not accessible. Nah, di sini di request detail nanti Arjuna bisa nambahin misal kayak since yesterday our SD1 server is not accessible via console. Please follow up immediately. Bisa seperti ini. Nah, biasanya request detail ini bisa dikirim via email ataupun chat pribadi ya di WhatsApp. Nanti bisa didetailin di sini biar teman-teman yang lain misalkan ketika engineer tersebut itu tidak tersedia untuk melanjutkan case ini atau tiket ini bisa dipindahkan ke yang lain dan melihat requestnya di sini gitu, request detailnya. Nah, engineer yang melakukan ini siapa? Gitu. Yang melakukan ini adalah Arjuna misalkan. Dengan maintenance activity ID yang kita buat tadi adalah 3 ya. Ini kita bisa save. Ini kita bisa lihat latest activity-nya. Di sini ada on-site to Unindra to fix SD1 issue ya. Nah, latest activity ini nanti akan berubah seiring waktu ketika engineer tersebut merubah activity yang ada di sini. Itu misalkan oke, sudah on-site, kemudian kita ubah lagi ke misalkan Desember tadi 19, kita ke 20 misalkan. SD1 is okay misal activity ataupun apalah gitu. Biasanya di sini dimasukkan adalah workaround-nya ketika ada isu tersebut. Nah, kita bisa klik change ya. Ini udah dirubah menjadi SD1 is okay. Nah, ketika kita buka tiket, ini akan berubah latest activity-nya menjadi SD1 is okay gitu. PIC-nya adalah Arjuna Adi Pradana. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya sudah oke, berarti kita bisa close nih tiketnya. Jadi close, kemudian kita change. Nah, ini udah di close. Gitu. Jadi ada yang masih open, ada yang close. Dari team leader ataupun dari direktur pun bisa melihat nih kinerja dari PIC-nya masing-masing. Ini udah dibuka. Kenapa masih open ya? Misalkan Fahmi gitu. Latest activity-nya apa? Ataupun ini, kenapa ya Richie masih open yang level 3 ini, latest activity-nya apa? Creating new roles in PEM gitu. Gitu. Ini yang tiket. Nah, nanti dari sini kita bisa ngasih tahu ke customer-nya bahwa tiketnya udah dibuat dengan tiket ID sekian. Jadi biar gampang di track-nya gitu. Nah, itu untuk project dan tiket. Nah, di sini juga saya menambahkan engineer skill dan engineer certification. Ini digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan-karyawan yang sudah menguasai beberapa solusi gitu. Nah, misalkan di sini saya sebagai engineer name itu sudah menguasai solusi bernama Dynatrace Manage. Apakah ini primary skill saya? Ya, secondary skill bisa, tapi biasanya yang primary skill-nya gitu. Ini adalah primary skill saya. Kemudian enablement, ya saya pernah enablement, implementation pernah, kemudian POC, yes gitu. Nah, ini kita bisa save. Dan di sini akan bisa melakukan evaluasi nih. Ketika misalkan ada project untuk solusi Dynatrace Manage, kita bisa melihat yang primary skill-nya Dynatrace Manage itu siapa aja sih engineer-nya. Nah, biasanya yang melakukan
evaluasi engineer skill ini adalah tim leadernya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada engineer certification. Jadi di tempat penelitian saya itu ada sertifikasi untuk karyawan sebagai bukti bahwa engineer yang ada di perusahaan tersebut itu memang kompeten dan certified gitu. Dan di sini kita bisa menjadwalkan misalkan certification name-nya adalah Dynatrace Associate. Ini saya rencananya bisa di tanggal misalkan 12 September ya. Kemudian untuk completed date-nya bisa diisi seperti ini dulu gitu ya, completed date kemudian expired date. Itu nanti bisa dirubah setelah ada hasil ujiannya. Nah, untuk status misalkan kita bisa masukin on plan gitu ya. Sudah direncanakan. Kita bisa klik save. Nah, sini kita bisa lihat bahwa untuk yang Dynatrace Associate ini ada Andri Syafahmi melakukan dijadwalkan di tanggal 12 September. Nanti kalau misalnya udah selesai, ini bisa diperbarui lagi dengan completed date-nya misalkan tanggal 12 ya. Dan expired-nya kapan gitu. Biasanya kan expired-nya itu sekitar 2 tahun dari sekarang. Misalkan 12 itu berarti 12 September bulan 9 ya. 12 mana 12. Ini 12. Dan statusnya bisa kita ubah ke done. Change. There has been changed. Ini bisa jadi KPI-nya untuk karyawan ya dalam melakukan sertifikasi dan juga agar tidak ada alasan lagi lupa gitu. Karena biasanya itu yang terjadi di PT Sentra Inovasi Solusi itu. Nah, kemudian di employee ini adalah menu admin. Jadi ini untuk level admin itu bisa menambahkan user seperti ini, misalkan klik add. Nah, ini kita bisa nambahin. Misalkan full name-nya adalah katakanlah Hasta ya. Misalnya kan di Instagram Hasta. Title-nya adalah sosmed consultant misalkan. Consultant. Timnya technical, email address-nya misalkan di hasta@sentrainovasi.com. Dan ini adalah password-nya. Saya kasih default misalkan 123 deh ya. Levelnya admin, kita coba save. Data has been successfully. Kita coba logout ya. Coba kita masuk pakai Hasta. Hasta@sentrainovasi.com. Password 123. Ini bisa masuk ya, Hasta. Kemudian itu terakhir di bagian report. Ini kita bisa generate report berdasarkan project, tiket, skill engineer, certification ataupun solution ya. Jadi di bagian project itu kita bisa generate daftar project-project yang saat ini terdata di sistem ya. Jadi di sini ada UCS enhancements, ada UCS, ada broadcom PEM, dan bahkan ada 2 nih untuk yang SD1 untuk Unindra karena tadi kan kita masukin yang ongoing, kemudian ada yang maintenance juga. Nah, ini nanti bisa dijadikan sebagai laporan misalkan daily bisa, weekly bisa, di generate tiap minggu gitu. Karena biasanya sebelum ada sistem ini yang saya buat, project report itu di generate mingguan. Jadi rapat dulu, kemudian update progress dan dijadikan weekly report. Nah, setelah ada sistem ini kita bisa bikin per hari ataupun per minggu ataupun on demand gitu ya. Jadi kapanpun dibutuhkan bisa di generate. Nah, misalnya kita pengen save ke PDF ya, kan PDF kita taruh di desktop. Misalkan ini adalah project report. Kita akan coba save ke PDF. Oke, harusnya sudah ada. Kita coba cek. Ini ada project report.
Ini kalau dibuka ini bisa dibuka ya project reportnya. Tuh. Kemudian kita coba yang lain. Kita close report opportunity karena ada satu ya. Juga bisa di generate opportunity-nya. Kita bisa lihat project name-nya apa, opportunity-nya apa, customer-nya siapa gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa generate ongoing. Yang ongoing ada apa? Tadi ada UCS sama SD1 untuk Unindra. Latest activity-nya apa ya? Kita bisa lihat juga di sini. Kemudian maintenance project. Ini adalah project-project yang terdaftar sebagai maintenance. Ini juga ada latest activity-nya apa. Kemudian di bagian tiket. Nah, ini dia akan tampilin tiket-tiket yang lagi di nah, dia akan tampilin tiket-tiket yang terdaftar di sistem ya. Tadi kita ada nambahin SD1 oke, kemudian sepertinya level 3, kemudian request title-nya apa gitu ya. Ini akan disesuaikan. Kemudian di sini juga ada skill engineer. Tadi kita juga udah nambahin untuk saya di skill engineer nomor 6 ini ada Dynatrace Manage, primary skill, yes, secondary skill no, enablement yes, implementation yes, POC yes. Kemudian certification, ini juga saya sudah nambahin tadi Dynatrace Associate, kemudian statusnya done. Kemudian di solution report, ini adalah solusi-solusi yang saat ini terdaftar di sistem. Kita tadi ada nambahin prinsipalnya Cisco, solution name-nya adalah SD1 Cloud. Project-project yang tadi saya tampilkan itu bisa di ekspor ke PDF semuanya. Ya, misalkan ini solution report. Ya, jadi lebih gampang dibukanya. Ini akan, tadi bukan PDF ya. Kita coba buka ke PDF. Misalkan ini adalah solution report. Kita save. Nanti akan tampil seperti ini. Sama ya tampilannya, tidak ada perubahan antara apa yang kita view di Jasper dan apa yang kita view di PDF readernya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sistem informasi manajemen proyek ini. Mohon maaf sebelumnya apabila penjelasan saya kurang lengkap ataupun kurang terdengar jelas suaranya ataupun terlalu cepat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yuli Haryanto sebagai pembimbing materi dan juga Pak Didi Gunawan sebagai pembimbing teknik saya selama melakukan penelitian dan juga mengembangkan aplikasi ini. Terima kasih banyak untuk dosen-dosen penguji yang menonton video ini dan teman-teman saya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.